Imbas pandemi COVID-19, jumlah pengangguran di Indonesia menembus menjadi 9,77 juta jiwa. Lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi sebagai penyumbang pengangguran terbuka. Lalu apa upaya pemerintah untuk memperkecil lubang pengangguran ini? Simak liputan jurnalis CNBC Indonesia Eko Frimandani dan Hairun Alfi berikut ini. Roadshow 5 Menara kembali berlanjut. Kali ini, kota keempat yang dikunjungi adalah Manado, Sulawesi Utara. Seperti apa keseruan kawin massal antara dunia usaha dan juga dunia pendidikan ini? Akankah dunia vokasi terserap oleh dunia usaha? Kita simak liputan berikut ini. Nyiur melambai. Itulah julukan untuk provinsi yang berada di utara Indonesia ini. Kota Manado, Sulawesi Utara menjadi kota keempat yang menjadi saksi kawin massal antara dunia vokasi dan industri serta usaha dalam rangkaian roadshow 5 Menara. Kota berpenduduk 433.000 jiwa ini baru saja mengalami kenaikan tingkat pengangguran terbuka, yakni 7,37%, naik 1,36% dari tahun lalu. Imbas pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia naik tajam. Jumlahnya mencapai 9,7 juta jiwa, atau jumlah ini naik menjadi 2,068 juta pengangguran. Hal ini membuat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia naik menjadi 7,7%. Ironisnya lagi, sekolah menengah kejuruan masih menjadi penyumbang pertama pemberi atau meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Nilainya mencapai 13,55%. Disusul oleh SMA sebesar 9,85% dan juga diploma sebesar 8,08%. Lalu apa langkah pemerintah untuk mengurangi pengangguran di tanah air? Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Edwin Kalindaeng, tingginya tingkat pengangguran dari SMK karena adanya pemahaman keliru tentang SMK. Pemahaman yang keliru tentang pendidikan SMK di tengah masyarakat. Ini fakta harus diakui bahwa pemahaman ini mengakibatkan penghargaan terhadap lulusan SMK sangat rendah atau kurang, mengakibatkan ketika mereka masuk di dunia kerja pun peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan sangat rendah. Itu yang harus diakui. Belum lagi kurikulum terapan yang sesuai dunia usaha, sertifikasi, hingga pendanaan masih menjadi persoalan klasik terhambat majunya dunia vokasi di Indonesia. Pada saat dia tidak memiliki sertifikat untuk bisa melaut. Maaf, mungkin saya bicara karena saya sekolah negeri. Sekolah negeri itu hanya pendanaan dari dana BOS, maaf Bapak Ibu. Jadi kami barangkali tidak bisa membuat hal-hal yang lebih banyak. Jadi barangkali kami butuh dukungan dari dinas pariwisata, perindustrian, barangkali dinas tenaga kerja untuk memberikan suntikan kepada kami. Barangkali bagaimana kami bisa melakukan sertifikasi untuk lulusan-lulusan kami. Ahmad Salvi selaku Direktur Mitra Studi Kemendikbud tidak menampik masih banyak persoalan yang menyelimuti dunia vokasi Indonesia. Menurutnya, semua pihak harus bergandeng tangan dan bekerja keras agar mampu mengurangi benang kusut ini. Potensi yang ada dapat kita optimalisasi dan masalah yang ada bisa kita tutupi, kita selesaikan sedikit demi sedikit dengan pemanfaatan potensi yang sama-sama kita bicarakan. Sehingga masalah ini adalah bukan masalah satu dua pihak, tapi masalah kita bersama. Bukan hanya masalah daerah, bukan hanya masalah pusat, tapi masalah kita. Dengan kita membangun kekitaan ini, saya harap urusan vokasi, apalagi tadi disebutkan misalnya ada tingkat pengangguran terbuka dan lain sebagainya,
bukan lagi menjadi perdebatan. Masalah adalah masalah, tapi harus kita pecahkan bersama-sama. Mantan atasé pendidikan di Kedutaan Besar Indonesia di Jerman ini juga optimis dunia vokasi Republik Indonesia akan terus maju dan mampu mencetak tenaga kerja siap pakai. Bahkan, vokasi Indonesia diharapkan mampu menerpa Eropa. Kita juga mempunyai daya dukung adanya beasiswa dari LPDP yang memungkinkan juga anak-anak kita lulusan SMK atau Politeknik dapat melanjutkan pendidikannya di dalam maupun luar negeri. Dalam acara yang berlangsung selama 3 hari di kota Manado ini, diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, khususnya area Sulawesi. Kerjasama antara dunia usaha dan pendidikan juga disepakati dalam acara ini untuk memastikan lulusan vokasi siap kerja, memenuhi kebutuhan dunia usaha, dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Dari Manado, Sulawesi Utara, Eko Primandani, Khairun Alfi, CNBC, Indonesia.